Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, welcome back to my videos. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai part of speech bagian kelima. Bagian ini akan menjadi penutup atau bagian terakhir dari part of speech. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai preposition and conjunction. Jadi kita akan membahas apa aja itu tipe-tipe dari preposition, apa pengertian dari preposition, dan apa itu conjunction dan macam-macam dari conjunction. But before that, alangkah baiknya kita untuk mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu mengenai preposition. Kali ini kita akan membahas lebih dahulu apa sih itu preposition. Jadi, a preposition is a word that serves to show the space or time relationship between one object and another. Preposition function to connect nouns with pronouns to form phrases that modify other words. Jadi preposition itu adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan ruang atau waktu antara satu benda dengan yang lainnya. Preposition ini berfungsi untuk menghubungkan noun dengan pronoun sehingga membentuk phrase yang memodifikasi kata lainnya. Terus apa saja sih macam-macam dari preposition tersebut? Simak videonya ya. Jadi preposition itu memiliki 6 macam. Yang pertama yaitu preposition of time. Preposition of time, which are preposition used to express time. In this case, time has a wide scope, which could be days, hour, season, and many more. For example, are after, before, during, since, until, and many more. Jadi, preposition of time yaitu adalah kata depan yang digunakan untuk mengekspresikan waktu. Dalam hal ini, waktu memiliki cakupan yang sangat luas. Bisa jadi hari, jam, musim, dan lain-lainnya. Contohnya adalah pada kata after, before, during, since, until, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu adalah preposition of place. Preposition of place are preposition to express place. For example, above, at, in, on, under, and many more. Jadi yang kedua adalah preposition of place. Adalah kata depan yang digunakan untuk menyatakan tempat. Misalnya pada kata above, at, in, on, dan under, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, lanjut ke macam-macam preposition yang ketiga, yaitu preposition of movement. Preposition of movement are preposition used to show movement from one place to another. Example include inside, into, off, towards, up, and many more. Jadi untuk preposition of movement merupakan kata depan yang digunakan untuk menunjukkan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh katanya adalah seperti pada kata inside, into, off, toward, up, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu adalah preposition of manner. Preposition of manner, which is a preposition to show the manner relationship between its object and other word in a sentence. For example, by, in, like, on, with, or without. Jadi untuk preposition of manner itu adalah kata depan
yang digunakan untuk menunjukkan hubungan cara antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Misalnya seperti kata by, in, like, on, with, or without. The next is preposition of purpose. Preposition of purpose are prepositions that express the purpose relationship between an object and other word in a sentence. The most commonly used example is for. Jadi, untuk preposition of purpose adalah kata depan yang digunakan untuk menyatakan hubungan tujuan antara objek dengan kata-kata lain dalam suatu kalimat. Contoh yang paling sering digunakan adalah kata for. Next is preposition of quantity or measure. Preposition of quantity is a preposition that serves to introduce information in the form of a quantity or size relationship between an object and other word in the sentence. For example, for and by. Jadi untuk preposition of quantity or measure itu adalah kata depan yang berfungsi untuk mengenalkan informasi berupa hubungan kuantitas atau ukuran antara objek dengan kata-kata lain dalam kalimat. Misalnya seperti pada kata for dan by. Masuk ke part of speech yang terakhir, yaitu mengenai conjunction. Kita akan membahas apa itu conjunction terlebih dahulu. So, conjunction is a word used to unite equivalent units of language, connecting word with word, phrase with phrase, clause with clause, sentence with sentence, and so on. Jadi, konjungsi itu adalah kata yang digunakan untuk menyatukan satuan bahasa yang setara, menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Macam yang pertama dari conjunction adalah subordinate conjunction. Subordinate conjunction is a conjunction to join two bound clauses that cannot stand alone. It must be joined with another clause in order to produce meaning. Examples are since, although, after, additionally, beside, and many more. Jadi untuk subordinative conjunction adalah konjungsi untuk menggabungkan dua klausa terikat yang tidak bisa berdiri sendiri, alias harus disatukan dengan klausa lain supaya menghasilkan makna. Contoh katanya adalah pada kata since, although, after, additionally, beside, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah coordinate conjunction. Coordinate conjunction is a word that connects two sentences that are grammatically equivalent. Examples of coordinate conjunction are for, and, nor, but, or, yet, and so. Jadi untuk coordinate conjunction itu merupakan kata untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki kedudukan yang setara secara tata bahasa. Contohnya, coordinate conjunction adalah for, and, nor, but, or, dan so. Compound conjunction is a hyphen that consists of more than one word but not separate like a correlation conjunction. Example including as, if, as long as, provided that in, order that, and others.
Jadi untuk compound conjunction adalah tanda hubung yang terdiri lebih dari satu kata, tetapi tidak terpisah, seperti correlative conjunction. Contohnya seperti as if, as long as, provided that, in order that, dan lain-lain. Selanjutnya adalah correlative conjunction. Correlative conjunction is a conjunction that consists of two words, but the location in the sentence must be separate. Example include not only, but also, either or, neither nor, and others. Jadi untuk correlative conjunction adalah konjungsi yang terdiri dari dua kata, tetapi letak dalam kalimat harus terpisah. Contohnya pada kata not only, but also. Contoh lain yaitu adalah either, bla bla bla, or. Contoh lainnya adalah neither, bla bla bla, nor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah single word. Single word is a conjunction that consists of one word. For example, but, and, also, and so on. Jadi untuk single word adalah konjungsi yang terdiri dari satu kata, misalnya but, and, also, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, itu adalah part of speech bagian terakhir atau bagian 5 mengenai preposition dan conjunction. Tapi sebelum aku menutup kelas pada hari ini, aku akan memberikan sebuah conclusion. So, a preposition is a word that serves to show the space of time relationship between one object and another. Preposition function to connect nouns with the pronouns to form phrases that modify other words. Meanwhile, conjunction is a word used to unite equivalent units of language, connecting word with word, phrase with phrase, clause with clause, sentence with sentence, and so on. Jadi teman-teman, itulah pembelajaran kita mengenai part of speech yang sudah dibagi menjadi 5 bagian. Apabila kalian masih ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa seperti biasa, setiap pertemuan itu selalu ada kuis ya. Jadi jangan lupa dikerjakan untuk kuisnya yang berupa link yang sudah tertera di kolom komentar. Selamat mengerjakan. Jadi teman-teman, itu adalah mengenai part of speech, preposition, and conjunction sebagai penutupan dari video part of speech pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.